lembut, dan lebih enak. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Seperti biasanya, tuang air 250 ml ke dalam wadah dan kita sisakan sedikit, kira-kira 75 ml. Masukkan garam seujung sendok teh, susu bubuk 1 sendok teh, gula pasir 50 gram. Kemudian kita aduk-aduk. Dan sekarang kita tambahkan tepung terigu 250 gram. Kita masukkan 2 kali tahap ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Dan kita aduk-aduk lagi. Dan setelah tepung terigunya sudah basah semua, seperti ini. Dan kita tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Dan kita aduk-aduk lagi. Dan sekarang kita bentuk gluten dari adonan ini. Karena adonannya masih terlalu kental, lalu kita tambahkan air yang kita sisakan tadi ya, sedikit demi sedikit. Dan ini tips khusus buat pemula. Supaya martabakmu berhasil, sebaiknya Anda menambahkan ragi sebesar setengah kepala korek api saja. Boleh juga sih ragi ini nggak usah dipakai, kalau Anda jam terbangnya sudah tinggi, sudah tahu celah dan triknya. Sampai adonan itu nurut pada kehendak Anda. Sebagai catatan buat pemula, sebaiknya Anda jangan memakai ragi instan, tetapi pakailah ragi kering aktif, supaya adonannya itu bisa bertahan lama, tidak cepat berbau asam. Oke, kita kembali lagi ke adonannya. Kita adon terus sampai halus, lembut, dan elastis. Nah, seperti ini ya. Cukup seperti ini saja. Lalu adonan ini kita akan tutup dan kita istirahatkan 2-3 jam supaya hasilnya lebih baik. Kemudian kita buka. Nah, ini adonannya ya, kelihatannya semakin kental. Tambahkan 1 butir kuning telur, soda kue 1/4 sendok teh, dan larutkan sodanya dengan sedikit air. Hati-hati dalam penambahan air ini ya, jangan sampai adonannya menjadi encer. Kemudian kita aduk-aduk. Dan sudah tercampur semua ya. Nah, ini adonannya. Sudah pas kekentalan seperti ini. Lalu kita panggang. Panaskan loyang dengan memakai api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu apinya kita kecilkan kembali sekecil-kecilnya. Loyang yang sudah panas seperti ini ya, titik didih airnya. Agak melambat sedikit, tidak cepat menguap. Dan aduk-aduk adonan. Tuang ke dalam loyang dengan merata. Dan kemudian bentuk pinggiran martabaknya. Besarkan kembali apinya. Dan perhatikan adonannya. Nah, sekarang adonannya udah mulai memunculkan gelembung-gelembung mulai dari pinggiran ya. Nah, itu dia naik ya. Gelembung-gelembung tersebutlah yang membuat martabak ini mengembang naik ke atas. Nah, semakin banyak gelembung-gelembungnya, semakin menuju di tengah-tengah ya. Dan nanti itu akan merata ke seluruh permukaan martabaknya. Perhatikan terus ya. Nah, pada saat ini kita boleh taburkan gula pasir dengan merata ya. Ada juga sih yang tidak suka menambahkan gula pasir seperti ini. Itu semua pilihan ya. Dan sekarang kita kecilkan kembali apinya. Tutup. Dan jangan lupa beri celah uap panas ya. Supaya proses pemecahan porinya masih terus berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Sambil kita sekali-sekali kita intip ya, kita buka tutupnya. Coba kita lihat. Bagian tengahnya masih kelihatan agak basah ya. Dan kita tutup lagi. Kita buka lagi. Kita lihat. Nah, ini dia udah mulai kering ya. Langsung kita tutup full.
Kira-kira 30 detik saja ya, jangan lama-lama. Buka, langsung angkat saja walaupun masih ada putih-putihnya itu sedikit. Nanti itu matang sendiri. Jangan tunggu sampai kering. Kalau tunggu sampai kering, makannya nanti, martabaknya nanti akan menjadi lebih kenyal. Segera ditutup. Jadi martabaknya itu seperti di steam. Sehingga martabaknya itu nanti menjadi lebih lembut. Kemudian kita buka tutupnya dan kita segera beri mentega atau margarin. Sehingga margarin atau mentega ini akan mencair, meleleh, dan meresap ke dalam daging martabaknya. Dan menambah kelembutan martabaknya. Nah, seperti ini ya. Potong tengahnya. Dan kemudian beri topping sesuai dengan kemauan masing-masing. Pemberian topping ini tidak terlalu penting di dalam pembuatan martabak karena apa saja bisa menjadi topping. Saya akan lipat martabaknya. Nah, ini dia ya martabaknya, seratnya bagus, kelihatan bagus ya. Kemudian kita poles lagi bagian kulitnya dengan margarin. Dan saya coba tekan, ini dia lembut sekali. Sama persis dengan martabak yang di depan Alfamart atau di depan ruko. Menurut pengalaman saya, rata-rata pembeli martabak lebih suka yang lembut daripada yang agak keras. Saya pernah mencoba merubah resep saya bikin yang lebih kenyal. Para pelanggan saya kembali besoknya dan komplain. Dan memang ada juga yang tidak kembali. Dan benar-benar tidak kembali lagi sama sekali. Jadi kalau niat dagang, disesuaikan saja martabaknya dengan wilayah setempat. Mau yang tipe lembut atau mau yang tipe kenyal, disesuaikan saja ya. Jangan selera pembuatnya, itu sangat merugikan diri kita sendiri. Oke,